Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelyn Kasogi dari kelas 92. Tujuan saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berbentuk PPT dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan topik Tema 3, Tantangan Pembangunan Indonesia. Mari kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Baiklah, kita akan masuk kepada pembangunan di Indonesia dari masa ke masa. Sebelumnya, teman-teman perlu mengetahui, di negara Republik Indonesia, kita memiliki 3 masa periode penting. Di antaranya adalah Orde Lama, Orde Baru, dan yang terakhir adalah Reformasi. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ingin bertanya, teman-teman tahu nggak apa itu pembangunan? Nah, jika kita jelaskan secara singkat, pembangunan adalah sebuah usaha terencana untuk mendorong perkembangan kualitas kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang. Dalam lingkup negara, pembangunan itu disebut sebagai pembangunan nasional. Kemudian, kebijakan pembangunan nasional dirancang oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat untuk bisa mencapai tujuan nasional. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pembangunan di Indonesia itu dapat dikategorikan ke dalam 3 masa. Yang pertama, pembangunan pada masa Orde Lama. Yang kedua, pembangunan pada masa Orde Baru. Dan yang ketiga, pembangunan pada masa Reformasi. Saya akan menjelaskan tentang periode Orde Lama. Masa Orde Lama dimulai sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga peralihan ke pemerintahan Orde Baru di sekitar tahun 1966. Nah, teman-teman, perlu kalian ketahui, pada kala itu keamanan di Indonesia masih belum stabil karena adanya konflik internal dan eksternal. Selama masa pemerintahan Orde Lama, Presiden dijabat oleh Soekarno dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta sampai tahun 1956. Jadi teman-teman, tonggak awal pembangunan Orde Lama dimulai dengan pembentukan Badan Perancang Ekonomi pada 19 Januari 1947 atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A. K. Ghani. Kemudian, badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi dalam jangka waktu 2-3 tahun selama 10 tahun ke depan. Kerja Badan Perancang Ekonomi kemudian diperkuat dengan pembentukan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi pada 19 April 1947 yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Panitia ini bertugas untuk mengumpulkan data dan mempelajari strategi pembangunan yang bisa menjadi saran bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi di tengah upaya mempertahankan kemerdekaan. Dalam perkembangannya, panitia pemikir siasat ekonomi tidak bisa bertugas optimal karena situasi politik yang tidak menentu. Meski demikian, pembangunan ekonomi negara dapat dilanjutkan oleh 3 kelembagaan, yaitu Kepanitiaan pada Kementerian Perdagangan dan Industri, yang kedua, Dewan Perancang Negara dan Biro Perancang Negara, dan yang terakhir, Dewan Perancang Nasional atau Depernas. Selama proses pembangunan pada masa ini, pemerintah telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan ekonomi, mulai dari perdagangan internasional, pengembangan pengusaha dalam negeri, hingga berbagai kebijakan fiskal atau keuangan negara. Telah banyak pembangunan pada masa ini di segala bidang. Contohnya, yang pertama, Bandar Udara De Juanda, yang kedua, Jembatan Ampera, dan yang terakhir, Bendungan Jatiluhur. Perlu kita ketahui, Indonesia memasuki masa pemerintahan Orde Baru sejak dimulainya era peralihan kepemimpinan dari Presiden Soekarno
kepada Presiden Soeharto dalam kurun waktu 1966 hingga 1998. Jadi teman-teman, pada masa ini pemerintah lebih membatasi aktivitas politik masyarakat. Contohnya, kebebasan menyampaikan pendapat atau mengadakan kegiatan-kegiatan politik yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah. Jadi, tentunya memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk dapat menjaga kestabilan politik sehingga pemerintah bisa leluasa mengembangkan bidang perekonomian untuk melanjutkan pembangunan nasional. Masa pemerintahan Orde Baru berlangsung selama kurang lebih 32 tahun, dari 1966 hingga 1998. Dalam segi pembangunan, langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintahan adalah dengan membuat program pemulihan ekonomi sebelum rencana pembangunan jangka panjang dimulai. Karena kala itu terjadi inflasi yang sangat luar biasa, maka pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan dan sukses merubah tingkat inflasi dari 600% menuju kurang dari 100% pada tahun 1968. Dari situ, program pembangunan dimulai dengan istilah Pembangunan Jangka Panjang atau PJP yang akan berlangsung selama 25 tahun. Setiap PJP dibagi ke 5 periode pembangunan yang disebut dengan Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Baiklah, berikut adalah Repelita untuk PJP tahap 1. Pelita 1. 1969 sampai 1974. Bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian. Pelita 2. 1974 sampai 1979. Bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali, dan Madura. Pelita 3. 1979 sampai 1984. Bertujuan mengembangkan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor. Bidang 4, 1984 sampai 1989. Bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri. Dan Pelita 5, 1989 sampai 1994. Bertujuan mengembangkan bidang transportasi, komunikasi, dan terakhir adalah pendidikan. Selama PJP tahap 1 berlangsung, beberapa program unggulan yang dilakukan oleh pemerintah di antaranya adalah: yang pertama, keluarga berencana atau yang biasa kita kenal dengan KB. Yang kedua, ada transmigrasi. Yang ketiga, ada industrialisasi pertanian. Dan yang keempat, ada pendidikan dasar. Baiklah, begitu saja presentasi dari saya. Saya harap materi-materi yang telah saya sampaikan sebelumnya bermanfaat bagi semuanya dan menambah pengetahuan kalian. Jika ada kurang atau salah kata dari saya meminta maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.